Jepang dengan slogan Hako Ichio berambisi untuk menguasai dunia. Jepang ingin menguasai Nusantara karena kekayaan akan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Tahun 1941, properti Jepang di Amerika Serikat dibekukan. Ekspor minyak ke Jepang dilarang karena pengepungan dan tekanan ekonomi. Amerika, Inggris, Cina, Belanda, Jepang menghadapi krisis hidup atau mati dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris untuk membela diri dan demi nasib bangsa mereka. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Banzai, banzai. Saya telah menunggu Anda. Di Jawa ada legenda. Konon katanya akan ada orang berkulit kuning yang datang untuk menyelamatkan Jawa dari orang berkulit putih dan membebaskan kami dari penderitaan. Letnan Shimazaki. Dia berkata, kau adalah orangnya. Tenang saja, aku dan kamu adalah sesama orang Asia, dan saya akan berjanji untuk membebaskan kamu dari penjajahan Belanda. Unit gabungan yang dipimpin oleh Kolonel Soji berhasil memukul mundur mereka dengan pasukan udara. Tetapi, kita banyak mengalami kerusakan besar. Bandung adalah kontrol dari Jawa. Pasukan Belanda di sana sangat kuat. Selain itu, mereka berjumlah 50.000. Itu adalah gabungan dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, dan Australia. Berbeda dengan kita, kekuatan kita adalah 25.000. Dalam pertempuran penentuan nanti, kita akan mengalami kerusakan besar. Bagaimana jika kita menyusup ke dalam benteng Bandung untuk merekomendasikan menyerah kepada komandan musuh? Maksudnya? Karena pengunduran terus-menerus, moral mereka cukup rendah. Jika kita bisa memanfaatkan hal ini, siasat ini mungkin berhasil. Baiklah, kalau memang itu caranya, mari kita coba, Pak. Berhenti, siapa kau? Utusan Tentara Kekaisaran Jepang, Shimazaki Takeo. Aku menuntut untuk bertemu komandan Anda. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda berasal dari markas besar Jepang? Saya bersumpah demi pedang saya Apa yang membawamu ke sini? untuk merekomendasikan menyerah. Apa? Menyerah? Jangan pikir ingin bodoh. Aku bisa membunuhmu sekarang. Saat ini 100.000 tentara kami sedang mempersiapkan penyerangan total dan menunggu laporan saya. Jika saya tidak kembali, mereka akan menyelesaikan persiapan dengan unit penerbangan menunggu untuk memulai serangan besar pukul 6. Moral yang sangat kami tinggi. Benteng Bandung akan dimusnahkan sampai tentara terakhir. Ayo, tembak saya. Saya sarankan kepada Anda untuk menyerah, karena Bandung hanya punya waktu 1 jam sebelum pemusnahan. Jawab sekarang. Pada seluruh rakyat Hindia Belanda, kami bala tentara Jepang datang untuk membebaskan kalian dari bangsa kulit putih. Kami berperang dimulai dari Semenanjung Malaya dan Birma, dan kami sudah mendapatkan kemenangan itu. Asia bersatu, Asia bersatu. Jepang dan Indonesia bersatu dalam jiwa raga. Bersatulah Asia. Saya harap Anda dapat mempelajari segala sesuatu dari kami sesegera mungkin, mengejar apa yang tertinggal, menjadi yang lebih kuat, dan membebaskan negara Anda dengan tangan Anda sendiri. Asia bersatu, negara kita. Berjuanglah untuk Indonesia. Kami Jepang akan mengikuti perang Pasifik, dan jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaannya. Dan kami berjanji akan menciptakan kemakmuran di antara bangsa-bangsa Asia. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus memberikan semangat untuk kami. Tetapi semua alasan ini belum cukup bagi kita semua. Kami sudah baik membebaskan tokoh bangsa Indonesia yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga akan memudahkan bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia berdampingan dengan lagu kebangsaan Jepang, mengibarkan bendera merah putih. Apa yang kurang dari itu? Baiklah, kalau begitu kami percaya. Dan untuk organisasi yang kalian maksud, Gerakan 3A,
Apa itu dan tujuan dari organisasi itu apa? Ini adalah organisasi yang akan membantu kalian menuju kemerdekaan. Kami mengutamakan kepentingan kalian. Jadi, himpunlah semua orang untuk masuk ke dalam organisasi ini. Wahai saudara tanah airku, apa kalian ingin bangsa ini merdeka? Jikalau kita semua ingin merdeka, marilah kita bantu Jepang untuk memenangkan perang Pasifik. Marilah kita bantu Jepang untuk mengikuti Romusa demi tanah air kita. Ayo Bung! Sudah lama kita dijajah oleh bangsa asing. Ini waktunya kita untuk bebas. Merdeka! Merdeka! Pergi sana, tidak perlu ikut campur. Jangan buat bangunan ini. Ayo, cepat selesaikan ini semua atau kalian tidak akan dapat makan malam. Dasar payah. Salah satu tentara Jepang mengambil singkong yang dibawa oleh salah satu pribumi, lalu ia memakannya. Makanan apa ini? Tidak enak. Siapa yang mengizinkan kalian makan? Tapi Tuan, kami belum makan 2 hari dan kami juga bekerja tanpa henti. That's not my business. Perlawanan dilakukan oleh Supriyadi karena keresahannya terhadap perlakuan Jepang kepada Indonesia yang selalu ditindas oleh Jepang yang mengingkari janji bahwa ia akan menjadi pelindung Asia. Supriyadi juga merasa bahwa adanya diskriminasi yang dilakukan Jepang di organisasi PETA. Tentara Indonesia wajib tunduk kepada tentara Jepang meskipun ia memiliki jabatan yang lebih tinggi. Rencana Supriyadi melakukan penyerangan terhadap Jepang sudah pernah ditahan oleh Soekarno dan tokoh gerakan bawah tanah lainnya. Tetapi Supriyadi dan sekelompok prajurit PETA sudah bulat tekadnya. Supriyadi memilih sasaran Hotel Sakura sebagai tempat pengeboman karena tempat militer Jepang. Prajurit PETA menembakkan meriam ke Hotel Sakura, memicu penyerangan balik tentara Jepang terhadap tentara Indonesia. Mereka pun melakukan peperangan hebat. Tetapi tentara Jepang sudah mengetahui rencana yang dipimpin oleh Supriyadi itu. Alhasil mereka sudah mengumpulkan prajurit Jepang dari wilayah lain untuk bersatu. Beberapa anggota PETA akhirnya ada yang berhasil melarikan diri dan ada pula yang menyerahkan diri, ditangkap hingga dihukum mati. Kalian boleh keluar, kalian sudah dibebaskan oleh kami, bangsa Jepang. Terima kasih telah membebaskan bangsa kami dari bangsa Belanda. Sebentar, apakah dari pembebasan ini kalian memiliki rencana licik lain? Tidak juga, tapi kalian harus mengikuti rencana yang telah kami susun. Kami memiliki misi yang besar untuk bangsa ini. Tidak, kalian pikir kami bodoh? Bangsa sebelumnya juga pernah berbicara seperti itu, tapi tetap saja bangsa kami dijajah. Benar, kami tidak akan mau mengikuti rencana licik kalian. Ayo. Karena kami adalah pelindung kalian, maka dari itu bangsa kita adalah saudara. Saya ingin kalian mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi bagi kita. Tunduklah pada matahari sekarang. Tidak, itu adalah perbuatan musyrik. Sudah, ikutin aja daripada kami menggunakan cara kasar. Sepertinya kita kalian harus tunduk, Kiai. Sampai mati pun juga saya tidak mau melakukan hal-hal musyrik. Akhirnya para santri pun tunduk, namun tidak dengan Zainal. Apa yang dari awal saya katakan, mereka sudah berbuat suka hati kepada kita. Ini adalah awal dari penindasan. Saya setuju, Kiai. Kami menyesal karena kami telah menyetujui bahasa Jepang dan meragukan Kiai. Benar Kiai, kita tidak ingin ada penindasan lain. Kita akan melakukan bela diri untuk menyerang.
Tanpa mereka sadari, ada santri pengkhianat yang menyamar sebagai santri yang ingin melakukan perlawanan kepada Jepang. Lapor Komandan Zainal dan para santrinya sedang menyiapkan penyerangan balik untuk kita. Apa? Dasar bangsa Indonesia tidak tahu diri. Seharusnya mereka berterima kasih telah dibebaskan dari penindasan Belanda. Sebaiknya kita ke markas mereka sekarang. Eichi Jagir, ayah Kuperera Automate. Hai. Beberapa hari kemudian, saat Zainal sedang menjadi imam sholat berjamaah, pasukan tentara Jepang datang dengan persenjataannya yang sangat memadai. Karena kekuatan para santri berbeda dengan tentara Jepang, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Beberapa santri ada yang melarikan diri, ada yang tewas, dan ada yang ditahan hingga dihukum mati. Tetapi tentara Jepang berhasil menemukan Zainal dan mereka membawanya ke kantor Kempetai untuk dihukum di sana. Perjuangan dilakukan oleh kelompok Sukarni. Ia bekerja di Sentenbu yang merupakan barisan propaganda Jepang. Hal itu mempermudah dalam melakukan perjuangan. Ia mendirikan asrama politik, yaitu Angkatan Baru Indonesia. Sebuah desa dikepung oleh tentara Jepang. Sultan Syahrir dan Fatimah mempersiapkan diri untuk merdeka dengan menunggu waktu yang tepat. Wahai warga desa, kita tidak bisa membiarkan Jepang terus menindas kita. Kita harus melakukan perlawanan. Mari semua kita perjuangkan tanah air kita. Saya yakin bahwa Jepang tidak akan selalu menang. Bisa dilihat dari lawan yang sekarang merupakan lawan yang cukup berat. Kita harus bisa bersabar untuk menemukan waktu yang tepat untuk menyerang Jepang. Kalian semua warga desa ini harus tunduk terhadap peraturan kami. Perlawanan kalian hanya kalian yang tahu konsekuensinya. Tidak, kami akan terus melakukan perlawanan. Saya siap berjuang untuk negeri kita. Merdeka! Sultan Syahrir bersama warga desa menyusun strategi untuk memulai perlawanan. Kita di sini berdiri untuk kepentingan negara kita, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita bisa menang karena persatuan dan keyakinan kita. Saat itu Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu di Jakarta. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia yang berada dalam Angkatan Laut Jepang untuk memupuk rasa nasionalisme. Bersatu dan bangkitlah sebagai bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang mempunyai harga diri, bukan bangsa kodok yang menokok di tanah untuk menghormati yang lain tanpa memandang pangkat atau pendidikan. Ahmad Subarjo mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk memberikan pelajaran menanamkan semangat nasionalisme pada pemuda Indonesia agar mau berjuang. Ketika rasa lelah menghampiri kalian semua, ingatlah bahwa seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Kesuksesan mengumpulkan perjuangan, tetapi ingat juga bahwa apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita berikan. Jangan pernah menyerah pada kekalahan, karena kesuksesan akan menunggumu di ujung jalan. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu pada 6 Agustus 1945. Lalu 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom lagi di kota Nagasaki. Kejadian tersebut membuat pasukan Jepang menjadi semakin lemah. 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Selamat pagi, Bung Karno. Selamat pagi. Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Saya ingin mengadakan pertemuan antara Anda, saya,
Bung Hatta, Bung Rajiman untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Baik, kita akan berangkat nanti sore. Baiklah, terima kasih. Saya permisi. Selamat datang Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membahas hal ini besok di rumah saya nanti. Sampai berjumpa lagi besok. Baiklah. Kami akan membentuk PPKI. Jadi PPKI inilah yang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang akan dilakukan oleh PPKI? PPKI akan menyiapkan kelengkapan negara untuk proklamasi. Untuk proklamasi, kapan akan dilaksanakan? Kami belum memastikan kapan proklamasi akan dilaksanakan, namun kami berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Tanpa disadari, pertemuan tersebut ternyata hanyalah tipuan muslihat dari Jepang agar bangsa Indonesia tidak memberontak. Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka singgah ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Lalu, Soekarno mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, dan Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apakah kita perlu berdiskusi dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia? Siapa saja tokohnya? Golongan tua dan golongan muda yang akan ikut memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memanggil perwakilan prajurit. Salah satunya adalah Jenderal Anami yang merupakan anggota Dewan Perang. Prajurit-prajuritku yang terhormat, kita telah mencapai titik di mana kita harus mempertimbangkan masa depan bangsa kita dengan bijaksana. Kami siap mendengarkan Baginda. Kita harus mengakui kekalahan dan menerima tawaran dari sekutu. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan rakyat kita. Dengan segala hormat baginya, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus berjuang hingga tetes darah terakhir. Jenderal Anami, saya sangat menghargai perjuangan Anda. Namun, kami tidak bisa membiarkan nyawa yang melayang begitu saja. Tapi, bagaimana dengan kehormatan samurai kita? Apa yang akan dikatakan sejarah tentang kita? Sejarah akan mencatat bahwa kita memilih jalan yang paling bertanggung jawab. Kehormatan sejati terletak pada keberanian untuk membuat keputusan yang lebih sulit demi mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Kami akan mengikuti keputusan Baginda, apapun itu. Baiklah Baginda, saya akan mengikuti perintah Anda meskipun hati saya sangat berat. Terima kasih Jenderal dan terima kasih kepada kalian semua. Jenderal Anami dengan perwakilan prajurit beranjak keluar dari istana dengan perasaannya yang berkecamuk. Kita tidak bisa menerima kekalahan ini begitu saja. Kita harus memperjuangkan apa yang sudah kita mulai. Bukankah begitu? Ya Jenderal, saya setuju. Mari kita mempersiapkan untuk melakukan pemberontakan. Kita, tentara Jepang, tidak akan kalah. Jenderal Anami pergi ke Kaisaran Jepang untuk melakukan pemberontakan akan kekalahan yang dideklarasikan Kaisar. Daripada saya harus mendengarkan Kaisar melakukan penyerahan Jepang, lebih baik saya mati. Saya akan membalaskan kekalahan tentara Jepang atas semua ini. Maafkan saya prajuritku. Jenderal Anami mengambil pisau yang selalu ia bawa dalam sakunya dan menusuk perutnya di depan istana kekaisaran.
Sultan Syahrir tengah bersantai membaca buku sembari mendengarkan lagu yang disiarkan lewat radio. Tiba-tiba ia dikabarkan bahwa Kekaisaran Jepang telah menyerah kepada sekutu dikarenakan bom nuklir yang diledakkan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu? Ini adalah kesempatan untuk Indonesia meraih kemerdekaan. Saya harus mengabarkan berita ini kepada Soekarno. Ia pun bangkit dan pergi untuk menemui Soekarno dan juga Hatta yang baru saja kembali dari Dalat. Ada perlu apa Anda mendatangi kami kemari, Syahrir? Maaf telah mengganggu waktunya. Saya datang kemari untuk menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita meraih kemerdekaan, Bung Hatta. Dari mana Anda mendengar kabar itu? Apa kabar itu benar adanya? Saya mendengarnya dari radio milik saya, dan kabar itu adalah benar adanya. Kita tidak boleh mempercayainya begitu saja, dan kita tidak bisa mengambil keputusan untuk merdeka secepat ini. Kita harus memastikan kebenarannya. Tapi, berita yang saya sampaikan ini benar adanya. Kita tidak bisa membuang waktu. Kita harus segera melakukan kemerdekaan. Karena ini adalah waktu yang tepat, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bung Hatta. Maaf Syahrir, kita tidak bisa menerima usulan Anda. Lebih baik kita menunggu janji kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang, setidaknya 24 Agustus. Namun, kebenaran ini belum pasti. Benar kata Bung Karno, lebih baik kita menunggu keputusan Jepang untuk kemerdekaan negara dengan rencana yang sudah mereka rencanakan. Baik, jika itu adalah keputusan kalian. Kalau begitu, saya pamit pulang. Sultan Syahrir lebih memilih untuk menunggu janji Jepang. Sementara itu, kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu perlahan-lahan telah menyebar di antara para masyarakat. Hal ini membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan, terutama para golongan muda. Para golongan muda sudah mendengar kabar Jepang menyerah dan merencanakan rapat pada 15 Agustus 1945 di salah satu ruangan lembaga bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh. Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secepat mungkin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Benar itu, kita harus memikirkan nasib bangsa Indonesia yang sudah ditindas oleh Jepang sama ini. Apakah kita mau penindasan ini akan terus berlanjut? Tidak kan? Tidak ada yang menginginkan hal seperti itu sendiri. Kemerdekaan Indonesia adalah hak milik kita, bangsa Indonesia. Tanpa campur tangan PPKI yang merupakan organisasi milik kita. Bagaimana jika kita menemui Bung Karno dan Bung Hatta kembali? Kita harus memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kalau begitu kita akan mengutus beberapa orang saja dari kita. Rikana dan Darwis, apakah kalian bersedia? Kami bersedia, bukankah begitu Darwis? Ya, kami akan mendatangi kediaman Bung Karno untuk bertanya bagaimana apakah Bung Karno akan menyetujui usulan dari kami. Baik, kalau begitu kami pergi dulu ya untuk menemui Soekarno dan Hatta. Silahkan. Darwis dan Wikana mendatangi rumah Soekarno yang juga sedang disinggahi oleh para golongan tua. Di sana, golongan tua dan golongan muda membicarakan kemerdekaan dan berusaha membujuk para golongan tua untuk melaksanakan kemerdekaan tanpa Jepang. Kedatangan kami di sini ingin menyatakan keinginan kepada Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, Bung. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk segera merdeka. Kami ingin Bung untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang terjadi jika kita nekat merdeka? Kekuatan militer tentara Jepang di Indonesia masih sama kuatnya. Kami tidak peduli. Yang jelas, kami ingin merdeka secepatnya. Namun, kabar tersebut masih dipertanyakan kebenarannya. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI.
biarkan saya menunggu keputusan dengan wakil PPKI. Besok PPKI akan melakukan rapat untuk pertama kalinya. Kita sudah tidak ada waktu lama lagi. Kan sudah saya bilang, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita segera merdeka. Tidak perlu ada izin dan campur tangan dari orang yang sudah menjajah kita. Lalu, apa Anda mau saya meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI? Tenang Bu, kita bicarakan semua ini dengan kepala yang dingin. Jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan mengakibatkan besok adanya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Jepang adalah masa yang silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan dalam negeri kita. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang Bung katakan dan merasa bahwa Anda siap dan sanggup untuk melakukan proklamasi, kenapa tidak Anda sendiri yang melakukan hal tersebut? Kenapa Anda harus melaksanakan itu dengan menyuruh Soekarno? Sudah, biarkan saya membicarakan hal ini terlebih dahulu. Saya tidak bisa memutuskan masa depan Indonesia dengan sendirinya. Soekarno berunding dengan para golongan tua, namun hasil rundingan mereka memutuskan untuk menolak usulan para golongan muda. Bagaimana dengan perundingan kalian? Maaf, kita sudah berunding dan memutuskan untuk menolak gagasan para saudara. Kita butuh merencanakannya dengan lebih matang dan cermat untuk menghindari lebih banyaknya jiwa dan harta yang terbuang. Baiklah, jika itu keputusan kalian, saya dan Mikana izin pamit undur diri. Ahmad Sumarjo berinisiatif mendatangi rumah Soekarno, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun curiga bahwa ada rencana dari para golongan muda. Wikana dan Darwis melakukan rapat di markas Cikini 57 untuk membicarakan rencana baru yang menghasilkan keputusan untuk mengasingkan Soekarno, Hatta, ke Rengas Dengklok. Cepatlah memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Sebelum kalian berdua kami bawa pergi. Apa alasan Anda membawa kami pergi? Dan akan kamu bawa kemana kami? Agar Anda tidak terpengaruh oleh pemerintah Nippon. Masalah kalian kami bawa pergi kemana itu nanti. Di mana Soekarno dan Mama Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong, katakanlah yang sejujurnya kepadaku. Di mana mereka sekarang? Saya bilang saya tidak tahu. Percayalah padaku, paling lambat besok pada 17 Agustus 1945 pada pukul 12, mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan nyawa saya sebagai taruhannya. Baiklah kalau begitu, saya akan memberitahu. Akhirnya para golongan muda bertemu dengan golongan tua dan membicarakan tentang pembebasan Soekarno, Hatta, sekaligus membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Wikana, Soekarno, dan Khairul Soleh, kenapa kalian membawa Soekarno ke Rengas Dengklok? Alasannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Nippon dan segera melakukan kemerdekaan. Bukankah kita sudah melakukan persiapan? Tapi mengapa golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Ya, saya sudah mengetahui masalah itu. Semua yang Anda katakan sangat benar. Kita menginginkan kemerdekaan, tapi ini saatnya belum tepat. Tidakkah Anda tahu, Nippon memang kalah dari sekutu, namun mereka belum menyerahkan kekuasaannya. Meskipun mereka telah mengeluarkan ribuan janji, tapi nyatanya janji itu hanya janji palsu. Tidak mungkin mereka memerdekakan negeri kita ini. Pokoknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, kalau perlu besok. Karena ini sudah keputusan golongan muda. Baiklah, tapi bebaskan dulu Soekarno dan Hatta. Hanya mereka lah yang dapat memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, kami sudah atasi masalah ini. Tunggu, biar saya ikut. Beri saya sedikit waktu untuk bicara dengan Mama Tiang. Apakah kamu telah memikirkan keputusan ini? Ini bukan keputusan yang ringan. Ini menyangkut negeri kita. Sudah, mereka juga benar. Kita menginginkan kemerdekaan, tapi kita malah diam-diam saja. Lagi pula, pesan ini bisa membuat warga Indonesia senang. Baiklah, aku juga tidak bisa menolaknya. Ya sudah, biarkan saya pergi. Akhirnya mereka menjemput Soekarno dan juga Hatta. Sesampainya di Jakarta, banyak persiapan menjelang kemerdekaan yang akan mereka lakukan di rumah Laksamana Maeda.
Ada apa kalian datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami ingin meminjam ruangannya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan pada esok hari. Jadi besok akan ada proklamasi. Baiklah, silakan masuk. Biar Anda dan Pak saja masuk biar saya tunggu keluar. Tidak, tapi kami butuh Anda. Lebih baik Anda ikut saja. Pak Sayuti, bisakah Anda mengetiknya? Saya telah membuat teks proklamasi ini. Saya sangat senang diberi kepercayaan. Saya akan menjalankan tugas dengan baik. Istriku, saat ini bangsa kita akan merdeka. Tolong buatkan dan jadikan sebuah bendera secepat mungkin. Baiklah suamiku, akan saya buatkan bendera secepat mungkin. Tetapi hanya kain putih dan kain merah saja yang saya punya. Tidak apa, buatlah bendera yang sederhana saja. Ya sudah, saya pergi dulu. Doakan negara ini segera tentram. Ya, saya akan mendukungmu dan negeri ini. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Anak didik saya tolong kibarkan bendera merah putih ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.